Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sugeng santen lur. Mugi sami sehat sedaya nggih. Kabengan sehat waras. Selamat dunya lan akhirat ya Allah, amin. Monggo tentunya dengan adanya yang masih terus bergulir lah ya, belum berhenti sampai saat ini, dan entah kapan selesainya. Secara wong di penyakit iki butuh penanganan khusus. Ya orang penyakit kadang-kadang ya dewek, butuh penanganan khusus, butuh dokter khusus. Ada sebuah video percakapan ataupun obrolan yang menanggapi polemik yang masih berjalan saat ini. Semoga ini bisa segera terselesaikan lah, harapan kita. Ini ada sebuah pernyataan harapan dari Dzurriyyah Wali Songo, salah satunya berharap untuk pihak dari PBNU dan juga mungkin bisa dikatakan negara lah ya, untuk ikut bisa andil menjadi penengah ataupun sebagai fasilitator antara kedua belah pihak yang sedang berbeda pendapat. Namun perbedaan pendapat ini kalau tidak segera diselesaikan ya, imbasnya cukup luar biasa, apalagi ini menjelang 2024. Yang dikhawatirkan adalah nantinya digiring isunya kemana-mana. Itu tentunya seperti itu. Dan ini adalah polemik di antara dua belah pihak ini tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Banyak yang mengkhawatirkan hal seperti itu. Sekapan ini adalah untuk harapan besar pada pihak PBNU untuk bisa menjadi memberikan fasilitas pada Dzurriyyah Wali Songo dan juga Robito Halawiyah agar permasalahan ini segera selesai. Ya, ini cukup menggelitik pernyataan dari salah satu Dzurriyyah Wali Songo ini. Cukup menggelitik. Ya, kekhawatiran ini ya cukup dalam bagi kita untuk warga NU yang ada di bawah. Karena kita semua tahu muhibin ya dari para habaib dan orang-orang yang mencintai para waliullah ya, yang mengenang jasa-jasa dari waliullah, Aulia Tis'ah khususnya di tanah Nusantara ini sangat besar. Jadi tidak ada keinginan agar polemik ini berlarut-larut lah. Ya, monggo ini nanti videonya disimak sendiri agar lebih jelas. Harapan saya semoga PBNU negara bisa turut andil dalam penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Oke, sedulur, jangan lupa sholawat syariat agama mari kita jalankan untuk menggapai ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan lahir batin kita, dunia akhirat kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo ini videonya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kan nasab para habaib, sedangkan Al-Qur'an saja sampai sekarang masih boleh ditafsir. Kalau ini tidak cepat diselesaikan, nah ini akan merusak warga, itu akan bahkan menghancurkan. Kita semuanya kan terhubung secara ideologis dengan Nahdlatul Ulama. Iya. Tapi faktanya sampai hari ini pun kita belum mendengar bahwa Nahdlatul Ulama secara organisasi ada upaya untuk menyelesaikan polemik ini. Iya. Sampai hari ini yang kita lihat harapan dia sebagai keluarga besar Dzurriyyah Wali Songo terhadap NU. Ya seharusnya begini, seharusnya organisasi NU itu bisa menjembatani, bisa menjembatani kedua belah pihak antara Dzurriyyah Wali Songo dengan Pak Alawi, dijembatani, dikumpulkan, dipertemukan. Ya untuk apa?
untuk saling mengajukan argumen atau dalam arti kata ya perdebatan lah, permasalahan nasab-nasab seperti ini agar jangan sampai berlarut-larut yang imbasnya nanti semua ke warga NU, yang akhirnya warga NU nanti yang pro ke Wali Songo, ada pro yang ke para habaib yang akhirnya menjadi bentrokan yang tidak baik dan seperti itu. Nah di sini harus ada sikap tegas, ya keputusan yang tegas dari kepengurusan NU itu untuk menjembatani semua, ya, karena mereka pasti tahu ini yang bermasalah kan nanti bawahnya orang-orang NU KB. Nah, kalau ini tidak cepat diselesaikan, nah, ini akan merusak warga, itu akan bahkan menghancurkan NU itu sendiri. Sejujurnya hari ini sudah terjadi kerusakan itu walaupun masih dalam bentuk adu urat, saling pertentangan pendapat tentang ini. Ya mudah-mudahan sih tidak kebablasan kepada adu-adu yang lain. Ya boleh jadi kalau gitu ya. Kalau pengurus NU ini dia tidak cepat tanggap itu bisa terjadi seperti itu. Ya yang kita pertanyakan yang bertanggung jawab ini siapa? Kan gitu. Terus apa fungsinya? Apa gunanya diadakan kepengurusan NU kalau tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam tubuh NU sendiri atau NU itu sendiri? Kan gitu. Dan terus diadakan pengurus untuk apa? Nah, ini penting seperti itu. Untuk apa fungsinya? Ya bukankah pengurus NU itu seharusnya dia itu bisa mengurusi kahanan-kahanan warga-warga NU sendiri. Nah ini kan dibiarkan kan akhirnya lama-lama kan rusak. Nah nanti bertanggung jawab siapa? Lempar tangan. Kan nggak bisa. Ini kan wewenang dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Itu seperti itu. Ini untuk jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama nih. Kalau belum sanggup untuk menjadi pengurus NU, enggak usah jadi pengurus NU. Apalagi kalau pengurus NU ikut-ikutan mengeluarkan statement yang membela salah satu pihak, ini kan berbahaya ini. Tidak objektif ya? Oh ini berbahaya. Ini berarti ini kan masih berat sebelah. Belum bisa yang namanya pengurus itu pamong. Nek cara wong desa itu, sinjingane pamong itu bisa ngomong sekabehane. Baik dia yang sepaham dengan kita atau dia tidak sepaham, itu harus bisa diomong diurus semuanya. Bukan malah membuat statement itu malah menghantam yang satu, mendukung yang satu. Nah, ini malah menjadi biang keributan yang lebih besar malah. Seperti itu. Makanya kalau belum sanggup menjadi pamong atau pengurus itu enggak usah jadi pengurus lah. Mending mundur saja lah. Katanya suruh husnudon gitu. Apanya? Suruh husnudon kata saya. Lah nek cara husnudon enggak seperti itu carane ya. Ini kan katanya bolak-balik kan seperti itu. Memang begini ya. Husnudon itu kan berbaik sangka. Ya berbaik sangka atas sesuatu permasalahan yang tidak kita ketahui. Tapi harus tahu di balik husnudon ada kata-katanya. Kata-kata sambungannya. Seharusnya kita berhusnudon kepada nasabnya para habaib. Tetapi kalau untuk mengakui dan meyakini tidak bisa. Hanya husnudon saja. Sebab kalau untuk mengakui dan meyakini itu nanti masuk ke dalam syariat. Ya, harus ada persyaratan yang dipenuhi. Ketika persyaratan yang harus dipenuhi itu tidak bisa dipenuhi, maka tidak boleh mengakui dan meyakininya. Kecuali kita hanya diperbolehkan husnudon. Ya. Nah, boleh sekarang kita husnudon dengan para habaib boleh, tapi untuk mengakui dan meyakini sama mereka kita tidak boleh. Karena mereka tidak bisa memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya apa? Mereka harus bisa menunjukkan data-data sebagai bukti mereka ini tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi atau tes DNA. Nah ini semua tidak bisa terpenuhi. Nah ketika tidak bisa terpenuhi maka tidak boleh untuk mengakui dan meyakini. Ini nanti masuk ke syariat hukumnya. Itu seperti itu. Nah kalau husnudon itu sesuatu yang tidak diketahui. Nah, tapi makanya dilanjutkan. Ya, kita berhusnudon, tetapi kita tidak bisa mengakui dan meyakini nasab panjenengan sebelum memenuhi syarat-syarat yang bisa digunakan untuk mengakui dan meyakini nasab panjenengan. Itu saja. Sambungannya itu yang paling penting. Iya. Ibarat kita udah tahu itu cabai, masa kita udah husnudon itu gula ya? Gitu. Gula, cabai ya cabai. Nah, makanya saya katakan tadi sambung aja kan enggak itu ketua BNU-nya ada enggak? Itu harus seperti itu. Dan kita suruh husnudon terus kita mengaku ya sama saja. Ya kalau secara logika sederhana kan sebenarnya juga cukup mudah untuk kita nalar ya. Mereka kan mengklaim bahwa Wali Songo dan Pahlawi satu jalur. Ya. Ke Imam Ubaidillah. Ya. Pengakuan mereka. Nah, kalau satu jalur kan ibarat satu rumpun, satu pohon, misalkan kayak ibaratnya pohon
mangga lah ya. Iya. Mestinya rasanya kan sama. Nggih. Tapi rasanya kan beda ya. Itu. Nah ya, durian Wali Songo ya panjenengan harus baik-baik lah. Mereka sebaliknya tokbar takbir. Resim loh. Kita kan ragu loh, ini katanya satu rumput tapi rasanya kok beda loh. Nah, kalau bedanya hanya 1 2 kita maklumi lah ya. Oh, ini kan satu rombongan beda gitu. Ini logika sederhana. Ya. Bahwa kayaknya kok susah diterima bahwa mereka satu rumpun gitu. Ya rasanya beda loh, ibarat yang satu rasanya manis, ini kecut gitu kan. Misalnya kita katakan gula kan gitu. Makanya ini menjadi salah satu sebab kenapa Kiai Mahyudin itu mengkaji dan meneliti nasab mereka. Ini salah satu sebabnya seperti itu. Ya. Nah, kita tidak bisa semua itu harus diterima dengan kenyataan, kita harus meyakini mahfil tidak bisa sebelum tidak dikaji kembali. Dan kan nasab para habaib, sedangkan Al-Qur'an saja sampai sekarang masih boleh ditafsiri. Ya kan? Betul. Jangan melebihkan nasab para habaib ini lebih dahsyat daripada Al-Qur'an, tidak boleh.